Dimana mungkin pada awalnya lukanya kecil, namun karena penyembuhannya tidak optimal, lama-lama lukanya akan semakin lama semakin besar. Halo Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 6M dimanapun kita berada. Nah, Sobat Soulmate, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaki diabetes. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut kaki diabetes? Mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui bahwa kaki diabetes itu adalah adanya suatu kondisi luka yang cukup berat pada penderita diabetes. Nah, kita akan membahas dan menguraikannya kenapa hal itu bisa terjadi pada pertemuan kali ini. Nah, Sobat Soulmate, luka yang dialami seseorang itu berbeda antara yang dialami oleh orang tanpa diabetes dan juga dengan orang yang dengan diabetes. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada orang yang memiliki diabetes, kondisi tubuhnya tidak sama dengan orang yang tanpa diabetes. Umumnya, luka yang dialami oleh orang dengan diabetes lebih rentan mengalami infeksi, di mana mungkin pada awalnya lukanya kecil, namun karena penyembuhannya tidak optimal, lama-lama lukanya akan semakin lama semakin besar, bisa dari awalnya rada kecil, lalu kemudian infeksi sampai makin lama dia makin menyebar, sehingga akhirnya bisa mencapai suatu kondisi yang kita namakan gangren, atau itu adalah suatu istilah di mana jaringan tubuhnya sudah mulai mati lalu mengeluarkan bau yang cukup khas. Nah, apa yang ditakutkan dari kaki diabetik? Yang kita takutkan adalah ujung-ujungnya bisa mengalami amputasi. Nah, hal ini tentu sangat tidak diinginkan oleh semua orang. Kenapa ya? Karena kita ingin kaki kita bisa selalu fungsional bahkan sampai kita tua nanti. Nah, cuma problemnya memang masalah kaki diabetik ini bisa dialami oleh cukup banyak orang. Nah, pertanyaannya seberapa banyak sih yang mengalami kaki diabetik ini? Nah, menurut salah satu data, dari 5% orang yang mengalami diabetes itu memiliki lupus diabetik, atau kita kenal dengan istilah luka pada kaki gitu ya, diabetic foot atau kaki diabetes, itu 5%. Nah, ternyata dari 1% dari orang yang memiliki luka pada kakinya tersebut berujung kepada amputasi. Nah, sebenarnya angka ini cukup banyak Sobat Soulmate, walaupun kita terkesannya 5% dan 1%. Kenapa? Karena yang kena diabetes ini orangnya banyak sekali di dunia. Jadi yang kena amputasi juga orangnya bisa tidak sedikit gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan sedikit menguraikan kenapa bisa terjadi luka yang sedemikian parahnya itu. Nah, seperti Sobat Soulmate sudah pernah dengar, komplikasi diabetes itu kenanya ke banyak hal. Nah, salah satunya karena itu adalah saraf. Manusia itu harus memiliki saraf yang baik agar tubuh dapat berfungsi optimal. Dalam hal ini terjadi gangguan pada sarafnya, sehingga mengakibatkan apa? Yang pertama, gangguan motorik atau gangguan pada struktur dan otot tubuh. Di mana pada orang yang mengalami diabetes itu struktur kakinya bisa mengalami perubahan sehingga tidak optimal baik dalam menahan beban ataupun dalam menghadapi trauma atau mengalami benturan. Jadi dia mengalami perubahan. Yang kedua, selain faktor motorik tadi, bisa mengalami pada faktor sensorik atau masalah sensasi atau perasaan. Nah, seperti yang Sobat Soulmate sudah tahu, perasaan itu sangat penting sekali untuk kita tahu. Kenapa? Karena dari kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa mensensor adanya bahaya. Contohnya pada saat teman-teman mungkin memasak dan tangan kita terkena minyak panas, kita bisa menaik tangan kita. Kenapa? Karena kita merasakan panas. Rasa nyeri itu yang membuat tubuh kita tuh melindungi dan bersifat protektif. Apabila kita tidak memiliki rasa nyeri, maka bisa saja pada saat kita masak tadi, tangan kita kena api mungkin tidak berasa juga. Jadi sebenarnya rasa nyeri itu adalah suatu berkat yang dimiliki oleh manusia. Nah, pada orang yang mengalami diabetes, rasa nyeri itu bisa tumpul. Sehingga mungkin sobat-sobat sudah pernah mendengar ada orang dengan diabetes mengalami nyeri di jantung, ya dia tidak ada sakit dada, hanya tidak nyaman aja. Kenapa begitu ya? Karena rasa nyerinya sudah mulai terganggu. Nah, pada kaki diabetes gimana ya? Sama juga. Jadi pada saat terkena benturan atau terkena sesuatu yang berbahaya, tidak terasa. Dan pada beberapa kasus sudah menginjak paku atau apa, kadang baru ditemukan kebesokannya. Dan itu pun kadang ditemukan oleh orang lain. Kenapa ya? Karena pada saat menginjak ya tidak merasakan apa-apa gitu. Jadi hal itu cukup berbahaya. Nah, dari faktor saraf juga kadang bisa mengakibatkan kulit menjadi kering. Kulit yang terlalu kering ini tidak baik. Kenapa? Karena akan lebih rentan untuk terjadi infeksi atau terkena iritasi.
Nah, selain dari faktor saraf tadi, pada orang dengan diabetes juga dapat mengalami adanya penyumbatan pembuluh darah atau yang kita kenal dengan istilahnya aterosklerosis. Prinsipnya, semua manusia itu dapat mengalami aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kenapa bisa begitu? Atau kenapa bisa berbahaya gitu? Karena sebenarnya kita tahu darah kita itu hanya mengalir pada pembuluh darah. Dan pada saat terjadinya penyempitan, tentunya flow darahnya aliran menjadi tidak baik. Sehingga pada kasus ini, di mana pada kaki diabetik itu, aliran darah tidak bisa sampai kepada lokasi yang memerlukan darah. Sehingga pada saat terjadinya luka atau terjadinya infeksi, sembuhnya bisa lama. Dan faktor yang terakhir itu untuk menyebabkan terjadinya kaki diabetik adalah luka. Nah, sadar atau tidak, sebenarnya pada saat kita jalan, luka-luka kecil itu terjadi pada tubuh. Misal pada saat kita jalan terjadi gesekan. Pada saat menggunakan sepatu bisa juga kita tergesek atau terhimpit. Sebenarnya terjadi kerusakan pada saat itu. Hanya saja dalam kondisi yang normal, pada saat kita tidak mengalami diabetes, sembuhnya akan cepat. Jadi kerusakan itu akan bisa tercover. Oke, nah Sobat Soulmate, setelah kita mengetahui apa itu kaki diabetes dan kenapa hal itu bisa terjadi, yang penting kita harus mengetahui bagaimana kita harus mengantisipasi sehingga meminimalisir kemungkinan kita terkena kaki diabetik itu. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan kaki kita dengan cara mencuci kaki dan juga dengan sabun, sehingga kaki kita bisa terus terproteksi dan mengurangi resiko adanya infeksi. Yang kedua adalah menjaga kelembapan kulit kaki. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan lotion atau pelembab. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah jangan menggunakannya pada sela-sela jari kaki, karena berpotensi untuk menimbulkan adanya infeksi jamur. Jadi penting untuk dioleskan tapi jangan pada sela-sela jari kaki. Berikutnya adalah faktor dari kuku kita. Kuku memang seiring waktu akan bertambah panjang dan kadang pada saat kita menggunakan alas kaki itu malah bisa menusuk balik atau bisa terhimpit sehingga akhirnya menimbulkan luka pada kaki. Nah, lalu berikutnya, apabila kita memang mengalami diabetes, disarankan juga untuk menggunakan alas kaki kemanapun kita jalan. Kenapa? Karena alas kaki itu akan melindungi kita dari benturan-benturan kecil. Pastikan menggunakan alas kaki yang ukurannya sudah tepat dan juga tidak terlalu sempit. Dan juga alasnya harus lembut, gitu ya. Pastikan juga Sobat Soulmate sebelum menggunakan alas kaki, kita pastikan tidak ada benda asing. Lalu berikutnya, Sobat Soulmate harus memeriksa kondisi kaki setiap hari. Kenapa? Karena sering sekali pada saat kita merasakan sakit atau cedera, karena sensasi kita sudah tidak begitu berasa, kita tidak aware. Jadi setiap akhir hari kita bisa harus mengecek kaki kita. Apakah ada tanda-tanda peradangan, atau ada kemerahan, ataupun jamur. Apabila ada, Sobat Soulmate harus mengonsultasikannya kepada dokter, teman-teman semua. Nah, terakhir jangan lupa Sobat Soulmate harus menjaga agar gula darah Sobat Soulmate selalu pada angka yang baik. Oke, sekian Sobat Soulmate pada pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan juga apabila Sobat Soulmate memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar Sobat Soulmate tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Oke, sekian Sobat Soulmate, sehat selalu.